Oke, masih dalam pembahasan digital. Jadi untuk digital ini sport terutama sementara itu sebagian free, Pak. Ya. Nah, kenapa masih ada yang sebagian diacak? Apakah nantinya akan benar-benar siaran sport mau bola, balapan apapun gitu, itu akan free di digital? Oke. Kemudian untuk perjalanan UHF sampai saat ini aja kan itu sebenarnya belum merata ya, Pak. Jadi ada beberapa pelosok masih yang VHF. masih susah gitu. Nah, apakah nantinya juga akan mendapatkan siaran digital untuk pelosok-pelosok tersebut? Jadi di parabola ini kan sebenarnya udah lama banget ya, Pak, dari zaman parabola analog sampai sekarang yang udah digital juga. Nah, karena sekarang sudah ada persaingan IPTV, YouTube, digital lagi sebentar lagi. Apakah nasib parabola nantinya akan hilang kah dengan Gini. Ngomongin parabola, kita tahu di tempat tinggal Mas Roy Suryo itu kan ada berapa 3 tempat ya, Mas ya? Itu yang atasnya jamur semua, parabola semua. Dan kalau saya hitung aja jumlahnya itu lebih dari 10. Nah, pasti ini jadi pertanyaan sobat juga, termasuk saya. Kenapa sih Mas masangnya banyak banget? Gini, sebenarnya sekarang tergantung kita ya. Kita kenapa nggak cukup satu? Ya cukup satu. Satu pakai positioner, pakai aktuator yang bisa dapat. Mulai dari 166 derajat ya. Apa namanya, dulu istilahnya PAS 8, sekarang istilahnya Intelsat 19 ya. Sampai dengan Intelsat 20 ya gitu, 68 derajat ya di barat ya, dari timur ke barat, ya. Tapi kan kita siarannya loncat-loncat, terus pindah-pindah. Nah, padahal kan di antara itu kan ada banyak satelit ya. Ya, sebut saja tadi Intelsat 19, kemudian ada Telstar, ada kemudian ChinaSat 6A, 6B, ada. Kalau kita mau nonton siaran-siaran Asia Tenggara, kebetulan saya dulu memang suka dengan budaya Asia Tenggara ya, kita bisa nonton Vinasat ya, itu satelit-satelit Vietnam, siaran-siaran Vietnam. Ada Thaicom, ada juga misalnya dulu ada Palapa, sekarang nggak ada ya, ada Telkom ya, kemudian ada Asiasat 7, Asiasat 5, ada Measat milik Malaysia, ada Upstar 7, ada kemudian siaran-siaran di ABS ya, atau di bawahnya lagi ada Thaicom. Terus ada paling ujung sana ada Intelsat 20. Jadi kalau itu dihitung, ya kalau setiap satelit itu kita pantengin istilahnya begitu, ya dihitung aja jumlahnya. Ya, memang tidak semua siaran itu menarik ya, gitu. Kayak misalnya yang menarik hanya beberapa. Dan memang ini kayak dunia amatir radio. Ya, jadi kita kadang-kadang kita ada satu kepuasan kalau kita bisa misalnya siaran kita nyampe ke mancanegara kalau amatir radio. Ya, mau itu pakai 15 meter band, 20 meter band atau yang jelas tidak pakai 2 meter band ya, itu terbatas. Kayak ini kalau kita men-tracker itu juga gitu ya. Kita bisa mendapatkan siaran-siaran yang mungkin acakannya pas terbuka ya. Itu powerful yang bisa terbuka, atau kita bisa masukkan diski dan lain sebagainya. Cuman ya itu semua kadang-kadang bisa hilang gitu, dan bisa muncul lagi. Dan itulah seninya. Kalau menurut saya ya itulah hobi. Ya, dan saya tidak menyalahkan kalau misalnya ada orang yang bilang, gila itu pasang kayak gitu buat apa sih gitu, kayak kurang kerjaan. Ya, saya pikir orang juga sah-sah saja berpendapat, saya tidak menyalahkan ya. Saya juga sah-sah saja kan pasang, karena ini tidak ada hukum yang dilanggar sama sekali. Saya tidak membuka acakan, tidak kemudian mendistribusikan, itu yang penting. Membuka acakan kalau tidak mendistribusikan mungkin buat juga pribadi. Masih abu-abu. Tapi kalau sampai mendistribusikan, itu yang salah. Oke, terus kemudian kan persaingan STB digital dari Cina dengan lokal, yang pasti kan kalau lokal ada sertifikasinya, Pak. Nah, kalau yang produk dari Cina itu apakah ada? Terus terang kan nggak ada. Apalagi kita bisa ngimpor langsung ya. Nah, sekarang apakah sertifikasi misalnya itu nanti akan ada logo SIN ya, standar standar nasional Indonesia, atau misalnya ada stiker Kominfo ya, seperti pada handphone, itu apakah diperlukan? Nah, ini kembali pada fungsinya. Kalau dia fungsinya bisa terkontrol, dia memancarkan, dia bisa di lock ya gitu, atau bisa diprotek oleh pemerintah gitu. Tapi kalau dia hanya menerima saja, receiving saja, ini saya agak mengatakan ya itu sama saja dengan pajak radio atau pajak TV. Dulu Indonesia sempat ada kan yang namanya pajak radio, pajak TV. Lama-lama ya hilang. Akhirnya orang beli putus. Karena tidak bisa mengkontrol. Beda dengan kendaraan harus ada STNK, karena misalnya di jalan itu ada pemeriksaan dan memang dia harus membayar untuk hak pakai di jalan. Tapi kalau kita hanya mendengarkan saja, hanya mereceive saja, menurut saya pemerintah mungkin lebih kreatif kalau bisa mencari dari hal yang lain. Ya, karena kalau mencari dari situ, ya kita sudah open sky policy,
kita sudah membuat iklim ini keterbukaan informasi, tidak seperti negara tetangga ya gitu, yang menutup orang nggak boleh pasang parabol gitu. Indonesia sudah sejak zaman Pak Harto itu memang boleh memasang antena parabola, jadi orang boleh menerima siaran, dan sebenarnya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan bagi kita tempat terbaik di seluruh dunia itu ya di Indonesia. Karena Indonesia itu yang terletak dari 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat yang selatan itu, ya, itu berada di tengah-tengahnya garis di tengah-tengah itu ada garis khatulistiwa. Di situ yang saya sebut tadi ada banyak sekali satelit, termasuk 3 slot milik Indonesia kan, 108, 113, 118. Iya. Kalau kita nggak manfaatkan kan sayang gitu loh. Iya, sayang. Bahkan orang lain yang manfaatkan. Jadi saya juga mengimbau pemerintah mungkin lebih baik kalau misalnya akan melakukan sertifikasi, ya lebih baik sertifikasi atau bahkan mendidik sumber daya manusia saja. Indonesia bikin set-top box yang murah rakitan dalam negeri itu lebih bagus daripada mengejar atau harus membuat sertifikasi. Ya. Oke, jadi UHF di beberapa, yang masih UHF ya Pak, belum digital. Itu kan ada misalkan di daerah puncak, itu susah. Jadi sinyal UHF-nya susah, jadi analog aja udah rusak gitu gambarnya. Nah, apakah setelah nanti migrasi digital mereka akan mendapatkan siaran digital? Begini, pemerintah punya program ya, ada TTX ya, itu program dari Kominfo untuk menempatkan pemancar-pemancar digital di daerah-daerah yang masih blank spot. Ya. Ini harus kita kejar. Makanya bagi masyarakat yang memang siarannya belum dapat digital atau testing belum bisa digital, sampaikan aspirasinya ya kepada pemerintah daerah setempat atau kepada wakil rakyat setempat, ya ini gunanya wakil rakyat ya, untuk menyuarakan supaya daerah situ bisa dapat siaran. Karena gunanya wakil rakyat itu supaya dia memfasilitasi masyarakat untuk tidak hanya dia bangun jalan ya, tapi kalau ibaratnya pemerintah sekarang bangun tol langitnya juga, bangun aksesnya juga. Jadi dia bisa dapat siaran-siaran digital juga dengan baik ya. Atau kalau tidak, saya kira banyak forum-forum yang bisa menyuarakan hal ini. Forum satelit misalnya ya, itu juga bisa kemudian memberikan masukan kepada pemerintah, dan juga nanti pemerintah saya harapkan juga mendengar hal ini, karena sekali lagi digital itu keniscayaan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan ke sana. Sama seperti nanti suatu saat akan terjadi revolusi teknologi dalam dunia otomotif, suka tidak suka, cepat atau lambat, electric car itu akan menggantikan petrol car ya, akan menggantikan mobil-mobil bahan bakar bensin. Dan mau nggak mau orang harus pindah, migrasi ya, dari mobil bensin ke mobil listrik. Sama dengan ini, lama-lama orang harus pindah dari analog ke digital. Kalau memang daerah tersebut belum terjangkau siaran digital, sekali lagi sampaikan masukan, sampaikan aspirasi, dan itu insya Allah ditangkap oleh pemerintah daerah setempat atau wakil rakyat setempat. Oh ya Pak, ini pertanyaan sebenarnya sih umum banget ya. Jadi namanya kuben kan, kalau kita ngejawab konsumen tidak tahan cuaca. Nah, beberapa pelanggan itu kadang yang merasa mereka pengen biar kita berapapun, yang penting kuben itu menjadi tahan cuaca. Nah, jadi saya tanya langsung ke Pak Karir, apakah bisa kuben dijadikan tahan cuaca? Terus terang karakteristik dari KU-band memang begitu. Ya, beda dengan C-band atau dengan S-band. Ya, KU-band memang dia sangat-sangat sempit ya. Jadi kalau ada gangguan cuaca, itu tentu saja propagasi akan sangat berpengaruh. Memang ya inilah plus minus dari sebuah teknologi. Ya, sama seperti radio, kalau saya selalu menganalogikan ya. Dulu kalau SW, siaran-siaran SW itu siarannya bisa jauh, tapi kualitasnya nggak bagus. Tapi kalau FM, frequency modulation, 2 meter band atau UHF atau VHF, itu kualitasnya bagus, tapi dia jaraknya hanya dekat saja, dan nggak salah gangguan juga banyak. Jadi ya menurut saya, ya nikmati saja kecanggihan teknologi, nikmati saja nikmat dan kita syukuri dari Allah ini. Jadi, itu aja. Jawabannya tidak bisa ya Pak? Ya, sulit karena memang karakteristik hanya begitu. Mau kita LNB-nya yang sebaik apapun, disknya sekuat apapun ya, kalau memang ada gangguan cuaca, kuben juga terganggu. C-band pun juga kalau misalnya lagi ada pesawat, lagi apa, atau misalnya ada titik matahari yang tidak pas ya, atau ya ada sun outage ya, itu pun juga akan kena. Gitu. Jadi semua ada plus minusnya. Oke, dan ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari sekian banyak parabola yang Bapak pasang di beberapa rumah Bapak. Nah,
itu yang terbesar berapa feet sih Pak? Saya sebenarnya memang ada parabola cukup besar ya, 18 feet. 18 feet, sob. Ya, 18 feet ada di Jogja dan masih aktif sampai Masih dengan sekarang. aktif. Kan memang ya yang ditangkap sebenarnya bisa ditangkap oleh parabola biasa ya. Karena yang saya tangkap sekarang toh juga Intelsat 19, Intelsat 19. Ya, tapi karena itu memang dari dulu memang ketika awal kan itu zaman siaran masih analog. Oh, masih analog. Itu kan saya arahkan memang dari dulu sudah ke situ. Dan sekarang dia sudah jadi digital dan sudah bisa kita tangkap dengan parabol kecil, ya nggak masalah. Karena memang nggak mungkin lagi saya geser. Iya. Arahnya sudah ke timur 166 derajat. Susah, ya susah. Di Jogja tuh memang ada yang itu, terus ada adiknya yang 16 feet. 16 feet. Ya, 16 feet kemarin saya pakai untuk Measat ya. Dan juga masih ada yang 12 feet. Tapi rata-rata sekarang di bawah itu. Karena rata-rata yang digital itu siaran seberapa persen pun kan sudah asal sering. bagus, asal dia clear, dia bagus. Kalau dulu siaran analog kan kita butuh sinyal yang benar-benar tinggi. Udah kurang pun kadang-kadang masih kita pakai line pass amplifier dan sebagainya. Tapi sekarang sih sudah digital. Memang ukuran disk yang besar itu tentu diperlukan untuk satelit-satelit tertentu seperti Upstar, seperti Measat yang membutuhkan supaya lebih bagus lagi yang ditangkap. Berarti parabolanya masih kondisi bagus dan tidak ada kerusakan gitu Pak? Karena dirawat Pak? Karena dirawat. Kerusakan sih pasti ada. Namanya waktu ya, jaringnya mungkin sudah ada yang beberapa yang berlubang ya. Apalagi, nah ini lucunya, tempat LNB-nya itu kan ya sering banget lah buat, apalagi kan posisinya sarang burung karena apalagi dia posisinya miring ya gitu. Jadi sering banget buat sarang burung. Ya tapi ya nggak apa-apa lah, asal nggak ganggu gitu, ganggu sinyal, ya ganggu sih sebenarnya. Karena kalau kadang-kadang dia goyang, dia berubah tempat LNB-nya kan yang fokusnya juga dari berubah. Tapi sekali lagi, ya itu sudah lama. Saya pasang sejak tahun 94 semenjak saya nikah ini, ya sampai dengan sekarang. Ya, jadi udah berapa tahun ya? 30 tahun ya. Berapa? 20 hampir 30, 27, 26. Ya, jadi udahlah dinikmati saja ya, meskipun sekarang kalau untuk siaran yang bagus-bagus ya saya sekarang biasanya pakai yang solid 8 feet. Saya sebut mereknya. Solid 8 feet itu memang kencang bagus ya untuk penangkapan siaran-siaran yang harus kita kejar. Oke, mungkin sekian aja untuk pertanyaannya nih. Udah puas banget sih saya pribadi karena udah kejawab semua rasa penasaran saya sampai saat ini. Terima kasih. Jadi di sini saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Roy Suryo. Omongnya dipanggil Mas ya? Mas Roy Suryo. Iya, supaya masa Bapak tua banget ke saya. Iya. Oke. Ya, oke. Jadi saya sudahi videonya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe dan share. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum.